Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin Al-Islami dengan NIM 289 dan rekan-rekan saya Ahmad Muzayin, Miftahul Sarif dan Kelvin Firmansyah dan satu lagi Yusfi Fananda Maulida Pradana. Baik, kami dari kelompok 3 mau membahas mengenai PT Pure Group, anggaran dana pada bulan Januari. Di data penjualan yang pertama itu tercantum dengan nilai 3.000. Habis itu ada persediaan akhir bahan baku dengan 500. Habis itu persediaan awal bahan baku 200 dan juga harga bahan baku per ikan per kilo ada 10.000. 30.000. Langsung saja kita masuk ke anggaran bahan baku pembelian. Jadi jumlah produksi bahan baku jadi itu sekitar 3.300. Habis itu standar kebutuhan bahan baku itu sekitar 1 kilo. Nah, jumlah kebutuhan bahan baku per produksi 3.300. Jadi total harga bahan baku itu 30.000. Total keseluruhan 30.000 dikali 3.300 itu totalnya menjadi 99 juta. Habis itu yang kedua ada pembelian bahan baku. Jadi pembelian bahan baku ikan bandeng. Nah, jadi untuk persediaan awal bulan Januari ada sekitar 200 dan di persediaan akhir bulan Januari sekitar 500. Jadi untuk jumlah kebutuhan bahan baku untuk per produksi 3.300, persediaan akhir bahan baku 500 dan jumlah kebutuhan bahan baku 3.800. Jadi 3.300 ditambah 500 total keseluruhan 3.800. Nah, untuk persediaan awal bahan baku 200, jumlah bahan baku yang harus dibeli 3.600. Jadi 3.800 itu dikurangi 200 menjadi 3.600. Nah, untuk harga bahan bakunya itu 30.000. Jadi untuk harga bahan baku 30.000 dikalikan 3.600, jadi total keseluruhannya 108 juta. Untuk selanjutnya anggaran tenaga kerja akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan mengajukan dari rekan saya tadi, Muhammad Alifuddin. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Yusuf Ananda Mulda Pradana dengan NIM 180301285. Di sini saya mulai dari produksi fish ikan bandeng PT Pure Group oleh dua departemen, yang satu departemen pengolahan dan yang kedua departemen pengemasan. Nah, untuk departemen pengolahan dan departemen pengemasan ini ada waktu untuk pengolahan yang berbeda. Yang satu untuk waktu pengolahan ikan 6 menit itu dari departemen pengolahan, dan honor untuk pegawai pun juga berbeda. Untuk departemen pengolahan itu kena honor per jam Rp8.000, dan untuk departemen pengemasan diperlukan waktu 3 menit untuk pengemasan frozen fish ini. Dengan honor juga yang berbeda, honornya adalah Rp6.000. Di sini saya akan lanjut ke anggaran tenaga kerja. Di anggaran tenaga kerja ini ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah per jam. Nah, di sini juga ada dua departemen, departemen pengolahan dan departemen pengemasan. Di standar penggunaan jam tenaga kerja ini untuk departemen pengolahan adalah 6 menit itu sama dengan 0,1 jam, dan untuk departemen pengemasan itu 3 menit sama dengan 0,05 jam. Untuk upah dari setiap departemen ini berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk upah per jam dari departemen pengolahan itu Rp8.000, dan untuk departemen pengemasan Rp6.000. Untuk departemen pengolahan ini 3.300. 3.300 sendiri itu berdasarkan jumlah produksi dikali dengan 0,1 jam yang sudah ditentukan tadi, itu sama dengan 330 untuk departemen pengelolaan. Dan untuk departemen pengemasan sama saja caranya, dari jumlah produksi 3.300 dikali 0,5 jam sama dengan 165 jam. Di sini saya akan lanjut ke anggaran tenaga kerja langsung untuk periode Januari 2018. Di departemen pengolahan ini ada jumlah produk 3.300 dan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,1,
Jumlah jam tenaga kerja langsung 3.300 dan upah per jam 8.000 itu di Departemen Pengolahan. Dan anggaran biaya tenaga kerja langsung ditentukan dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jam. Jadi untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung di Departemen Pengolahan itu 2.640.000. Dan untuk Departemen Pengemasan kurang lebih sama, untuk jumlah produksinya itu 3.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung itu 0,05, jumlah jam tenaga kerja langsung 165 dan upah per jam Rp6.000. Dan anggaran biaya tenaga kerja langsung seperti Departemen Pengolahan untuk menentukan anggaran biaya tenaga kerja langsung itu dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jam. Jadi 165 dikali Rp6.000. Jadi untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung sekitar 990.000. Total biaya kerja langsung hasil dari tambah antara Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Jadi 2.640.000 ditambah dengan 990.000 sama dengan 3.630.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang debat anggaran overhead ya. Yang pertama yaitu pengalokasian biaya perawatan mesin tetap ke Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan berdasarkan jumlah mesin yang ada di setiap departemen. Yang pertama yaitu alokasi untuk Departemen Pengolahan yaitu 10/25 kali 2.500.000 sama dengan 1 juta. Alokasi untuk Departemen Pengemasan sama dengan 15/25 kali 2.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Terus yang kedua yaitu hitungan biaya variabel perawatan mesin untuk kedua departemen. Yang pertama yaitu Departemen Pengolahan sama dengan 2.000 kali 1.500 ya, sama dengan 3.000.000 rupiah. Departemen Pengemasan sama dengan 2.000 kali 2.000 sama dengan 4.000.000 rupiah. Yang ketiga yaitu pengalokasian biaya listrik tetap Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Yang pertama yaitu Departemen Pengolahan sama dengan 65% kali 4.500.000 sama dengan 2.925.000. Departemen Pengemasan sama dengan 35% kali 4.500.000 sama dengan 1.575.000 rupiah. Terus yang keempat yaitu menghitung biaya listrik variabel untuk Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Departemen Pengolahan sama dengan 2.500 kali 1.500 sama dengan 3.750. Terus yang kedua yaitu Departemen Pengemasan sama dengan 2.500 kali 2.000 sama dengan 5.000.000 rupiah. Itu saja dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Adapun asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi, di antaranya yang poin pertama, penjualan bulan Januari 2018 diperkirakan sebesar 800 juta rupiah. Untuk poin yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulan sebesar 4 juta rupiah. Poin yang ketiga, gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulan sebesar 5 juta rupiah. Poin yang keempat, komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Poin yang kelima, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 2 juta rupiah per bulan. Poin yang keenam, biaya penyusutan peralatan bagian penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya adalah 2.500.000 dan 1.500.000. Poin yang ketujuh, beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah 600.000 per bulan, sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 600 rupiah.
pemakaian listrik, bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 1000 dan 1500 kWh. Poin ke-8, beban pajak penghasilan sebesar 30 dan beban bunga 1000. Baik, untuk tabelnya akan saya jelaskan. Untuk beban ataupun anggaran biaya operasi PT Pure Group untuk periode Januari 2018. Beban penjualan. Jenis beban: gaji karyawan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 4 juta rupiah dengan total 4 juta rupiah. Komisi karyawan masuk ke dalam beban variabel dengan total 8 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam beban tetap sebesar 2 juta rupiah dengan total 2 juta rupiah. Beban penyusutan masuk ke dalam beban tetap dengan total 2.500.000 dengan total kebutuhan yang dikeluarkan PT Pure Group 2.500.000. Untuk biaya listriknya, beban tetap membutuhkan 600.000 dan beban variabel membutuhkan 600.000 dengan total keseluruhan yakni 12 juta rupiah. Subtotal penjualan yakni 28.500.000. Beban administrasi. Jenis beban: gaji karyawan masuk ke dalam beban tetap sebesar 5 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam beban tetap dengan jumlah 2 juta rupiah. Beban biaya penyusutan peralatan masuk ke dalam beban tetap PT Pure Group sebesar 1.500.000. Untuk biaya listrik, PT Pure Group membutuhkan sebesar 600.000 dan juga ke dalam beban variabel 900.000 dengan total 1.500.000. Subtotal beban administrasi yakni 18 juta rupiah. Dari beban administrasi ditambahkan dengan beban penjualan sehingga muncullah beban total dari biaya operasi sebesar 38.500.000. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Ahmad Zain dengan NIM 246 akan membahas mengenai anggaran laba rugi dari perusahaan PT Pure Group. Jadi sebelum melakukan sebuah anggaran laba rugi, kita harus mengetahui total biaya produksinya. Jadi total biaya produksi dalam PT Pure Group ini sekitar 147 juta 10.000. Di total biaya ini ditemukan dari pentotalan anggaran biaya produksi yang sudah dihitung oleh kawan-kawan saya. Jadi untuk total biaya produksinya sekitar 140 juta 10.000. Itu dibagi dengan jumlah bahan baku yang akan diproduksi sekitar 3.300. Jadi dihasilkan dari pembagian itu sebesar 44.548.000. Jadi untuk selanjutnya itu perhitungan mengenai produksi pada bulan Januari sesuai anggaran yang dijelaskan PT Pure Group pada bulan Januari 2018. Jadi total produksi dikalikan dengan total biaya produksi tadi sekitar 44.548. Jadi totalnya 140 juta 8.400. Untuk persediaan awalnya sekitar 200 dikalikan dengan harga dari ikannya per kilogram 30.000, jadi totalnya 6 juta. Untuk persediaan bahan jadinya sekitar 3.500, jadi sama dengan 153.8.400. Untuk biaya per unit persediaan barang jadinya
dari persediaan barang jadinya tadi 3.500 dibagi 153.8.400 dibagi dengan 3.500 jadi 43.726. Jadi nilai akhirnya sekitar 21.858.000. Masuk dalam laba ruginya langsung untuk penjualannya sekitar 800 juta untuk bulan Januari 2016. Untuk saldo awal barangnya sekitar 8.909.600. Untuk biaya produksinya sekitar 147.8.400. Untuk pekerjaan barang jadinya 153.8.400. Itu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadinya sekitar 21.858.000. Jadi untuk beban pokok penjualannya sekitar 131.150.400. Jadi untuk laba kotor yang dianggarkan sekitar 668.849.600. Jadi untuk di beban operasional ada beban penjualan sekitar 28.500 dan untuk beban administrasinya 18 juta, jadi 38.500. Untuk laba operasi yang dianggarkan sekitar 630.359.600. Jadi pendapatan dan beban lain-lainnya ada 1 juta ini dari bunga perusahaan PT Peer Group. Jadi untuk laba sebelum pajak penghasilan itu didapat dari 30% pajaknya jadi 29.349.600. Jadi perkiraan beban pajak penghasilannya ada 180.804.880. Jadi untuk laba bersih yang akan dianggarkan PT Peer Group sekitar 450.544.720. Terima kasih, itu dari kelompok 3. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.